Nah itu Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Faqad qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a suratul a'la a'tahu Allahu asyra hasanatin bi'adadi kulli harfin anzalahu Allahu ala Ibrahim wa Musa wa Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ila akhiri qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala rahimahullahu taala wa qala bi amin amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kepala Sekolah SIB 1 Alalak, yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Pengawas, yang kami muliakan dan kami hormati para guru-guru, Bapak dan Ibu, yang kami muliakan dan kami hormati serta kami sayangi semua anak didik yang telah berhadir pada saat hari ini, hari yang ketiga kita bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita sekalian. Semoga kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, ditambah iman dan takwa, dan dimurahkan rezeki dari jalan yang halal. Dan semoga kita nantinya pada tahun yang akan datang bisa ketemu lagi di tempat yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada hari ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang adalah keistimewaan pada saat bulan Ramadan ini seseorang yang melakukan suatu kebaikan, sebagaimana itu firman Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah firman Allah, suatu kebaikan itu kada aku balas dengan suatu kebaikan, pasti akan aku balas suatu kebaikan. Banyak contoh-contoh yang Allah contohkan segala para nabi. Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kotak beliau. Sebelum dari itu Allah memerintahkan Nabi Nuh menciptakan kapal di atas gunung. Seperti Nabi Musa alaihi salam itu dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaihi itu, kada bisa lagi kemana arah, tak kurung yang bahasa kitanya, terkunci sudah Fir'aun Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun itu. Allah kada membiarkan atas kebaikan dan tulus ikhlasnya Nabi Musa menyembah Allah. Allah berfirman, Musa, pukulkanlah oleh kamu tungkat kamu itu di laut. Dipukulkan Nabi Musa, akhirnya laut itu menjadi jalan. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, itu contoh. Nabi Yunus alaihissalam beliau ditelan oleh ikan nun.
Berapa lamanya di dalam perut? Karena kebaikan. Tutur bahasa yang mulia Nabi Yunus, ucapan dengan Allah, mengucapkan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375, sehingga ikan nun tidak sanggup menahan Nabi Yunus di dalam ikan. Jangan pun paribasanya hancur, garing aja pun kada. Lagi hancur, selamatlah Nabi Yunus. Nah, ini suatu kebaikan. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Pengawas tadi, kata beliau 4 kata yang kalau kita terapkan dalam kehidupan itu pasti akan menimbulkan suatu keamanan, kesenangan dan kenyamanan, kata beliau. Memang itu benar. Lawanan dari itu pun juga ada sebagaimana hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda, "Igtanim hamsan qabla khamsin." Ambillah keuntungan 5 sebelum datang yang 5. Sebahagian yang 5 itu sababaka qabla haramika, mudahnya engkau sebelum mantuha. Ketika kita muda, disinilah kesempatan kita untuk melaksanakan sesuatu adalah kebaikan. Karena waktu muda itu semuaan adalah bahasa kita itu kuat, baik cara berpikirnya, pandangannya, jalan dan gerak diamnya, itu kan orang muda itu gagah bahasa kitanya. Nah, saat itulah kita ambil keuntungan seperti apa para anak didik yang hadir ini. Kita ambil kesempatan muda kamu. Yang pertama apa? Ialah menuntut ilmu. Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Pengawas tadi. Kata maaf. Maaf itu bahasa kita. Tapi Quran pun menyebutkan wa'afu anni minkum. Tetap maaf juga bahasanya. Dalam arti maaf itu adalah menjadikan suatu kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan. Coba aja kalau kita seandainya membuat suatu kesalahan, padahal yang berbuat salah tadi hendak benar, hendak cuma sumpah, cuma kada kawa daya, apalagi mintuha umpamanya nih, kan malu kita. Langsung mintuha ini, aku nakai mama apa kalau kesalahan ini yang betapa itu kan senangnya. Nah, itu maaf tadi. Demikian juga seperti apa? Permisilah. Nah, itu kan kalau permisi itu bahasa kitanya itu suatu kehormatan. Karena orang permisi itu cuma tunduk, itu kehormatan. Kita menghormati lawan orang yang kita lintasi itu. Apalagi kan ini guru kita. Wah, guru ini kan sebahagian daripada orang yang diutamakan oleh Allah yaumul mahsyar kana. Pada pedang mahsyar itu. Yang diutamakan apa? Ini guru dulu diutamakan itu. Kenapa? Karena dengan sebab guru malah jadi lawan kita tahu. Sebagaimana kan cerita orang yang mau masuk surga. Yang pertama dulu kan orang yang jihad, dia mati medan perang, dia mau masuk surga ditahan oleh malaikat, ditanya, kenapa kamu bisa berdahulu masuk surga? Hai malaikat, karena aku tahu bahwa orang yang perang membela agama itu mati langsung surga. Hadang dulu jadi malaikat, kamu tahu dari siapa? Tahu dari siapa? Dari ulama. Oh, jangan dulu ikan berdahulu pada guru. Atulahan ikan guru yang dulu masuk surga. Kalau kalian mantaati mengamalkan sesuatu apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Karena mungkin guru-guru itu menyampaikan yang kada bagus, kada mungkin. Karena mana kan cita-cita guru itu dan hasrat niat yang baik, pasti guru itu supaya anaknya kan pintar. Kan kalau pintar tuh buahnya kan ya dipuji orang.
Tapi kita bukan minta puji karena kebaikan kita, karena kecerdasan kita, karena ilmu kita yang kita amalkan saja di mulut orang tuh mantap ijar. Nah, nangaran itulah suatu kebaikan. Nah, itu kita terapkan di dalam adalah kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah, karena kita menjelang hari raya. Nah, apa yang kita persiapkan hari raya? Terutama saat ini dulu sampai seterusnya akhir hayat kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh beruntung besar orang-orang yang telah mereka itu membersihkan jiwanya daripada sifat kekufuran dan sifat maksiat. Mereka membersihkan daripada sesuatu sifat-sifat kekufuran. Apakah itu kufur nikmat, apa itu kufur iman? Kufur iman na'udzubillah. Kufur nikmat yang mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya rizki yang besar nih, lalu kita menggunakan rizki yang diberikan oleh Allah ini karena menurut sesuatu tuntunan agama. Nah, ini namanya orang kufur nikmat itu. Maka oleh itulah kita supaya menjauhi daripada kufur nikmat itu, lalu kita sesuatu apa aja kita mulai dengan asma Allah. Seperti kita menukar baju kan karena ada duit, itu kan nikmat. Apa dulu kita memakai baju nih, pasti kita mengucapkan dulu paling kada Bismillahirrahmanirrahim. Amun tidak bang, syahadat dahulu, kemudian baca salawat. Maka oleh itulah kalau penjahit kurang bahari, itu pasti kancingnya itu ada hitungan. Makanya itu kan Allah menciptakan manusia ini masna, dua-dua, tangan dua, mata dua, hidung buangnya dua juga lah. Nah, tangan dua ini kan karena kita merasuk baju itu kan syahadat kita sudah tahu dua. Syahadat tauhid dan syahadat baca kan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita merasuk nih kanan dahulu merasuk baju itu. Kenapa? Karena orang yang suka menganan itu mereka itu nantinya akan masuk juga ke suatu tempat yang disenanginya. Seperti masuk ke dalam surga itu kan kesenangan. Dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah kiri wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu kita mengimai itu dengan salawat. Apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di dalam suatu kitab disebutkan, dalam Kitabul Asrar itu, baju itu diberikan oleh Allah sesuatu adalah rohnya. Bila kita ucapkan yang demikian itu, ia berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu doanya? Kata baju, ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu sangat ingat kepadamu. Berikanlah ia suatu rezeki yang banyak dan mudahannya bisa membeli yang lebih larang lagi daripada yang dipakai, yang daripada ulun ini. Itu ya didoakan, kabul langsung doanya. Makanya kita merasuk tapih kan. Ini kita terapkan hal yang demikian, seterusnya insya Allah kita akan merasa nikmatnya. Yang ini kita contohkan kita diri sendiri. Maka itu kan ilmu itu diamalkan. Saat diamalkan baru kita tahu, baru kita sampai kepada orang. Maka itu kita dapat ilmu. Jangan disampaikan orang aja surang. Ada apa? Ada memakai itu sama pohon kayu nang kada berbuah. Apa pohon kayu kada berbuah? Itu kata Rasulullah itu kan, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu kalau kada diamalkan bagaikan pohon kayu yang tidak berbuah. Coba lihat pohon kayu kada berbuah. Tabang orang. Badit babang orang rabahnya kan mati, ditatak kurang pulang, tatak kurang pulang, limbah ditatak ditungkih orang, kalau tungkih. Nah, dibelah-belah orang, setelah dibelah-belah orang dijamur lagi. Nah, limbah dijamur dibakar. Nah, itu jadi para kalian catat, makanya ajar ibu apa kan dicatat karena itu apa diperiksa. Nah, kenapa? Karena ilmu itu sayyidun ya, binatang buruan.
untuk mengikat dia tentang buruan ini supaya jangan liar, maka ditulis ibarat apa kuda itu kan diikat supaya jangan lari, ibarat ilmu itu kan dicatat supaya jangan kada ingat. Nah itu perlunya dicatat tadi, karena disuruh catat kada mau catat, ujar guru berapa suruh nukun Islam, kadang dulu kau ini ujar. Nah nang dulu juga aja itu dulu gue kada ingat jangan apa ada catat. Wah ini bang, ini belum belajar ya. Ada aja jawabannya. Padahal tuh sebujurnya jawaban tuh sumpal butol. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an? Sungguh beruntung besar itu orang yang membersihkan dirinya. Kemudian seterus daripada firman Allah wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan ia selalu ingat nama Tuhannya dengan lidah atau dengan hatinya. Fasalla, maka mereka itu adalah mendirikan sholat. Nah mendirikan sholat ini bahasa kita, komunikasi kita dengan Allah. Seakrab-akrab kita berhubungan dengan Allah dengan cara sholat. Kehormatannya, kesejahteraannya, kebersihannya, kesuciannya itu ada di dalam sholat. Karena orang sholat ada punya akhlak, ada sah sembahyangnya. Allahu Akbar, menggawil ke tangan ke apa ke telinga kawal batal itu. Nah demikian di orang sholat tanpa ada bersih dan suci, ada sah juga sholatnya. Nah ikan mandi sampai seminggu, wahim kawal dihiga. Mencium baunya tadi. Nah itu kan di dalam sholat, tunduk dan sujudnya pun di dalam sholat. Maka oleh itu di dalam Isra dan Mi'raj itu kan apa yang buahnya itu bahasa kita kesimpulan daripada Isra tidak lain Rasulullah diundang untuk mengambil sholat yang 5 waktu. Kalau perintah yang lain kan cukup di dunia dengan ayat seperti syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu cukup dengan ayat. Disuruh sholat. Demikian juga syahadat, demikian juga sholat. Sholat itu kan juga ada ayat, tapi tidak cukup dengan ayat. Kemudian masalah zakat itu dengan ayat. Puasa pun dengan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji pun dengan ayat. Cukup dengan ayat yang lainnya. Tapi kalau sholat tidak cukup dengan ayatnya. Langsung Nabi kita diundang untuk mengambil perintah salat yang imam. Jadi artinya salat itu kepala dari seluruh amal dan ibadah. Kenapa? Karena rukun Islam yang 5 itu terhimpun di dalam salat. Apa rukun Islam yang 5? Berapa rukun Islam? Nah 5 kalau rukun Islam pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat. Coba lihat sholat. Sholat itu kan ada syahadat. Di dalam sholat tahiyat itu syahadat. Dua itu sembahyang. Kita sudah berdiri. Sebagaimana apa? Orang yang sholat itu ada sudah sholatnya. Yang ketiga apa? Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa. Nah kan puasa, ini kita sudah puasa. Ada di dalam sembahyang itu puasa. Mana puasa dan sembahyang? Kalau ia sudah mengangkat takbir, sudah berqiyam, ada boleh lagi minum, ada boleh makan, ada boleh. Kalau umpamanya ada jadi imam nih, sebelum dari imam umpamanya ada sempat minum, bah mengangkat takbir, alhamdulillah aku minum dulu. Batal, jangan pun bersuara seteguk aja kan daripada sesuatu yang kita rasa itu membatalkan sembahyang. Sebelum sembahyang minum susu, bak sembahyang lalu dicelah-celah gigi susu ditangguk itu minum umurnya. Makan sakti sebelum sholat, iya sholat. Membaca Fatihah keluar dicelah-celah gigi sakti sayang diludahkan ini kok ditangguk. Sama kan hukumnya batal puasa. Nah itu artinya batal apa sholatnya? Berarti itu ada puasanya. Zakat, mana zakat di dalam sholat? Coba lihat. Arti zakat kan bersih dan suci. Orang sholat tanpa ada kebersihan, tanpa ada kesucian, itu sholatnya ada diterima. Nah, jadi dapat jual zakat walaupun ia pada masa hidup di dunia kada pernah mengeluarkan zakat. Jangan mengeluarkan zakat, hidup kesehari-hari aja pun
mencari ngalih cukup itu ya bilang mengeluarkan zakat. Kan zakat itu kan ada suatu apa ketentuannya. Zakat orang dagang, bahuma ada apa orang berusaha. Nah, orang beternak dan sebagainya. Itu kan ada emas, perak dan lain sebagainya. Itu kan ada ketentuannya zakatnya itu. Nah, kebetulannya jangan berisi macam-macam. Ya tadi untuk keseharian ini ada satu pulih bahasa kitanya. Nah, mana dikeluarkan zakatnya? Ada. Tapinya sholat jujur. Nah, dalam keadaan apa? Bersih dan suci. Nantinya dia akan mendapat pahala zakat itu juga. Nah, karena sholat itu orang bujur-bujur suci dan bersih. Kemudian haji. Nah, di mana di dalam sholat itu haji? Coba lihat orang sholat. Kan orang sholat itu pasti berpakaian, berbibinan mukena. Lakian itu kan, ya paling dulunya betapi bebaju. Itu apa? Itu bahasa kitanya ihram. Itu orang haji. Mana mikatnya? Ya mengambil wudu. Makanya kita mengambil air wudu itu kalau bisa saja jauh sedikit daripada tempat sholat kita, supaya ada hukumnya itu tawaf dan sa'i. Nah, itu kan mana ajar melutarnya, mana mabit di Muzdalifahnya. Mabit di Muzdalifah itu kita mengambil batu ketika tengah malam di tempat itu. Tiba malam bahasa kitanya. Padahal itu kan di tanggal pun boleh aja. Nah, mengambil batu kan di sana. Mana mabitnya? Ya kita sujud tuh mabit ngarannya. Nah, sujud. Guring lah bahasa kitanya. Mana melutarnya? Allahu Akbar, itu melutar. Nah, selesai melutar kita kan apa yo? Lagi bacokor aja kita tahallul. Bacokor. Apa bacokor? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, dapat rukun haji semuaan. Jadi orang yang belum sempat menunaikan haji, tapi dia meratapi, memperhatikan, mengurusi di dalam sembahyangnya dengan cermat dan tepat serta pas di dalam menurut suatu syariat, mereka itu akan dapat nanti pahala haji. Walaupun dia kada pernah tolak haji. Nah, ini suatu apa? Keistimewaan artinya bagi kita. Orang yang melaksanakan salat yang benar itu, mereka itu diberi sesuatu yang diberikan kepada seorang itu yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Ini keistimewaan salat. Nah, kalau itu dah salat kita perhatikan. Baik dengan masalah adalah kesuciannya. Baik dalam masalah adalah yang membatalkannya. Nah, itu kita perhatikan. Dan selalu kita banyak membubuhkan doa ketika kita salat itu. Tapi doa ini kan ada istilahnya suatu tempat dan ada suatu adalah waktu. Contoh seperti kita sujud itu kan menurut Nabi doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah, doa ketika orang salat sujud yang terakhir. Nah, jadi kita meminta di situ jangan anak berpanjang-panjang, berapa kadarnya. Nah, waktunya. Nah, kayak apa waktu kita membacakan tasbih itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kadar itu aja kita berdoa. Apa yang kita minta doa? Nah, itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kada boleh panjang-panjang apalagi jadi imam. Orang yang di belakang selisma influenza nih, yang imam lawas belilihan hidung orang kasihan. Nah, itu ada boleh, makanya itu kan ada waktu. Sama juga apa? Karena itu kan disunahkan bagi kita Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Nah, sunahkan kita. Nah, pada saat ini zaman ini kita memprihatinkan. Apa yang prihatin kita? Coba kita dengarlah di layar televisi. Sedaya upaya mungkin mereka itu baik orang pola pikir yang pintar-pintar. Ada kawa bahasa kitanya membenahi sesuatu itu. Bahkan dengan alat-alat yang canggih ada kawa. Contoh sebagaimana banjir, sebagaimana longsor, sebagaimana ada lagi gunung Merapi meletus. Nah, gampah lagi. Ada yang bisa menahan nih? Ada. Nah, maka oleh karena itu, karena kita nih sangat prihatin saat ini, Allah sudah berfirman apabila. Nah, ini Allah berfirman sudah Al-Quran.
apabila nantinya para makhluk-makhluk aku atau hamba-hamba aku mereka itu mencemoohkan sehingga menyepelekan hukum-hukum aku, peraturan aku, akan nantinya aku kirim dengan perantara adalah makhluk aku. Nah, banjir itu makhluk, gunung itu makhluk, angin itu makhluk. Nah, aku kirim firman Allah. Boleh jadi aja kita ini karenanya kita menyepelekan nih, terkadang perpajo sembahyangnya harus subuh itu aja. Nah, memang sembahyang ada usaha pada subuh ada. Cari aja di kitab tuh. Nah, ada kan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, subuh itu aja. Nah, lalu kita ketika subuh itu karena kita memohon kepada Allah. Allahumma arhamna wahfadna wa ba'idna min bala'i hajat zaman. Allahumma arhamna wahfadna wa ba'idna min fitnati hajat zaman. Ya Allah, ya Tuhanku, perantara kami menyembah kepadamu, berhadap kepadamu, kami memohon kepadamu. Allahumma arhamna, berilah kami rahmat, wahfazna, peliharalah kami, min bala'i hajat zaman, bala dari ini zaman. Kemudian ya Allah, ya Tuhan kami lagi, kami masih memohon kepadamu, jauhkanlah kami daripada bala, baik bala yang berupa sesuatu adalah menghancurkan daripada hati-hati kami. Banyak kan itu termasuk bala juga. Nah, kayak orang sakit hati itu kan, kalau orang sakit hati itu seberataan anggotin ikutnya. Nah, kayak orang sakit hati itu guring, tapi mau pikiran nyanyau, makan hantah, haus pun kada berasa haus, sehingga datang selalu marah, selalu sangit. Itu orang sakit hati itu kayak itu. Nah, itu buahnya. Makanya itulah kita jauhkan. Allahumma arhamna wahfadna wa ba'idna min fitnati hajat zaman. Ya Allah, pelihara kami, berikan lawan kami suatu kesenangan, kebahagiaan, dan jauhkan kami daripada fitnah-fitnah. Nah, fitnah itu kan banyak. Sesuatu yang tidak menyenangkan, selalu menyedihkan, itu adalah namanya fitnah. Fitnah itu lebih bersangatan dari pembunuhan. Karena dengan sebab fitnah orang bisa jadi pembunuhan. Nah, itulah dahsyatnya fitnah itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian lagi kita untuk menjelang hari raya fitrah ini, kita diwajibkan untuk membayar sedekah fitrah. Sedekah fitrah ini merupakan kewajiban bagi kita seorang yang berpuasa. Orang yang ada berpuasa pun demikian. Diwajibkan kita selama inya itu hidup menapati pada saat malam hari raya, walaupun ia itu hilang akal. Hilang akal itu yang gila. Rasulullah menyatakan saumul abdu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yu'addiya sadaqatul fitri. Puasa seseorang itu tergantung, artinya kada naik. Nah, mulai dari langit ke permukaan bumi, tergantung jadi kita di tengah-tengah. Hatta yu'addiya sadaqatul fitri, sehingga ia membayar sedekah fitrah. Nah, jadi orang puasa bila kada sedekah fitrah, puasa itu tergantung biar kita ada naik pahalanya itu, terkecuali ia membayar sedekah fitrah. Maka apabila dia membayar sedekah fitrah, Allah menjadikan pahala puasa itu diberi oleh Allah suatu sayap, atau jadi kita halar, hijau halarnya, dan dia terbang dengan dua halar itu sampai ke yang ketujuh. Allah memerintahkan lawan pahala puasa itu menjadi lampu kita di atas aras sana, sampai nantinya datang orang yang puasa itu mengambil pahalanya ke sana itu. Nah, jadi artinya mulia benar orang yang puasa membayar sedekah fitrah, kita terima nantinya di bawah aras sana. Maka justru itulah pahala orang yang membayarkan sedekah fitrah itu, menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang membayar sedekah fitrah itu baginya itu ada punya 10 sesuatu. Pertama, disucikan dirinya itu daripada dosa. Diri kita ini dihapus oleh Allah dosa dengan dia membayar sedekah fitrah itu.
Nah, sedekah fitrah itu pun juga kita memberikan kepada orang yang tepat kita berikan. Yang kedua, Allah akan memerdekakan dia daripada api neraka jahanam. Yang ketiga, yasiru saumahu makbulan, jadilah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wajiblah ia masuk ke dalam surga. Wajiblah, bukan harus, bukan sunat, ini wajib ia masuk, berarti pasti itu membayar sedekah fitrah. Yang kelima, keluar ia daripada kuburnya hal keadaannya aman. Menurut riwayat, orang nantinya tiupan yang kedua itu nantinya akan muncul semua orang yang ada di kubur bagaikan ulatnya. Nah, karena munculnya itu bermacam-macam. Ada yang mereka itu sifatnya itu berjalan. Ada yang mereka itu berarti harap ya kita merengkek-rengkek. Ada yang berarti kaung aja bahasa kitanya itu. Nah, itu ada yang berguling, ada yang ditendang oleh malaikat, ada yang lidahnya itu keluar, diinjak orang, dijajak orang, dia berteriak. Orang yang di sampingnya itu marah karena teriakannya itu tadi, karena lidah diinjak orang. Ada yang perut lilitnya keluar, ada yang memukul kepalanya sampai keluar otaknya pada saat itu. Orang yang membayar sedekah fitrah aman, tenang dan bahagia sertanya nyaman. Yang keenam, niscaya diterimalah seluruh amal kebaikannya pada itu tahun. Setahun nanti amal kebaikan diterima oleh Allah, dan itu membayar sedekah fitrah. Dan wajib kata Nabi kita meminta apa? Aku berikan kepada mereka suatu syafaat kepada hari kiamat. Jadi orang membayar sedekah fitrah itu wajib mendapat syafaat Nabi. Hati pasti. Yang kedelapan, nantinya ia berjalan atas jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatib, bagaikan kilat menyambar. Perjalanan jembatan itu menyeberang itu 3000 tahun. Yang naik 1000, datar 1000, turun 1000 tahun. Bergiringan suatu amal perbuatan kita. Ada yang halusnya lebih halus pada lembut, lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kayak itu kita jangan pun berjajak lah. Melihat aja ngeri sudah, lagi berjajak langsung gugur. Jadi orang yang membayar sedekah fitrah, mereka itu melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat menyambar. Yang ke-9, nantinya dibanyakkan timbangannya nang kebaikan pada hari ketika kita bertimbang di yaumil mahsyar itu, sehingga kebaikan kita berat daripada kejahatan kita, sehingga kita digiring masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-10, dihapus oleh Allah namanya itu daripada catatan orang nang cilaka. Jadi kita dihapus sesuatu catatan, umpamanya kita sudah ada nih nama kita, bahwa kita nih calonnya banyak masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang yang cilaka. Kita bayar sedekah fitrah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala catatan mendapat orang cilaka. Maka oleh itulah ini perlu kami sampaikan. Kalau kita membayar sedekah fitrah itu, karena perlu anak aku sampaikan ayah dan ibu kita. Pertama dulu yang disunahkan itu kita menukar baras itu apa sesuatu pemakan kita. Lang terlebih baik itu lebih baik. Banyak kita biasa makan baras gana di rumah apa kampung nih. Lalu kita baca banyak baras siang. Atau juga kita tuh kan, wah ini kan macam-macam kalungaran baras nih. Mayang ya. Kalau itu, itu kan lebih terbaik lagi itu. Kemudian yang lebih penting lagi kita itu berakad. Akad itu menentukan suatu jual beli. Amun jam kada berakad, apa itu diberi, apa itu mau dijual kan sudah akad. Apa itu? Kada tahu kita. Akad itu. Tukarlah mengatakan baras sepelit punya 120 300 umpamanya nih. Jangan menjual. Itu akad. Itulah yang kita berikan. Amun ada kayak itu belum suci. Maka bila ada suci, apa sedekah fitrah kita ditolak. Sayang kan pahalanya tuh luar biasa, kegandalan pahala. Cuma Nabi menyampaikan, barang siapa kata Nabi kita memberikan sedekah fitrah adalah tiap-tiap satu biji itu 70.000 mahligai diberi. Sebiji beras itu 70 mahligai diberi. Pada gampang loh. Jadi kan kita ketinggalan sayang.
Aku aja kada kau membayar sedekah fitrah aja. Kenapa aja? Kada dapat duit, tapi galang nih ganal. Surangnya kada kau bayar sedekah fitrah nih. Tapi nukar baju 10 lembar kau aja. Rugi benar kita. Baju perhiasan kita itu nanti malah menyulitkan kita. Saat itu nanti kita akan ditakuni, ditanya, dari mana kamu dapat ini, kemana kamu menggunakan, untuk apa kamu. Nah, namun kita tepat menggunakan, nah selamat kita amun kada. Nah, ini yang menjadikan kesengsaraan bagi kita. Kemudian panjangnya setiap daripada mahligai itu antara masyrik lawan maghrib sama dunia ini. Lalu orang ada batakun, guru jangan batakun pang. Coba bayangkan kayak itulah mahligai dibari, orang yang memberikan sedekah fitrah 1 biji itu 70.000 mahligai. Ada gampang kalau mana itu seorang asal duniaan mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tadi sedikit manusia kalau. Nah, jarang kamu kada usah ikan berpikir masalah itu. Allah menciptakan satu surga itu 70 kali dunia luasnya, satu surga aja kali akan 8. Wah, jadi kita jangan khawatir kehabisan akhlak di surga itu. Nah, itulah kebesaran dan kemuliaan Allah. Kalau kita mau meratapi diri kita akan sadar. Coba kita dijadikan oleh Allah. Asal usulnya itu kan dari tanah. Nah, karena dari tanah ini kita dijadikan, kita hidup pun dengan sebab saripati tanah. Apa ya saripati tanah? Benih dengan tumbuhnya. Buah-buahan kok, nah kayak langsat, rambutan di tumbuhnya. Adalah di hawa, kadada di tanah. Sayur-sayuran di tanah. Jadi kita hidupnya dengan sebab saripati tanah. Nah, maka oleh itulah jangan kita dari tanah kembali kepada tanah. Nauzubillah. Makanya orang dijadikan dari tanah kembali kepada tanah, celaka. Sebab kembali ke tanah itu santapan ular, kalak dan ulat. Itu nah orang ke tanah tuh cacing menyantap kita. Nah, lebih utama tuh supaya kita tuh dari Allah kembali kepada Allah sesuai dengan bendera orang yang menghantar mayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya dari Allah, kembali lagi kepada Allah itu orang akan selamat. Di mana itu? Ya kita meratapi daripada syariat-syariat yang Allah syariatkan menurut adalah Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Nah, jadi kesimpulannya di bulan Ramadan ini orang yang mengamalkan suatu amalan yang baik, Allah akan mengganjar dengan berlipat ganda. Jangan pun hal kita beramal, kita guring aja nih, tidur orang yang puasa itu kan pahala. Apalagi kita umpamanya banyak sedekah, ya jadikan kita banyak afsus salam, banyak bersalaman. Kan bersalamannya juga pahala. Mesam itu pahala. Takurihing ya kita. Bersalaman itu pahala. Maka oleh itulah di dalam Al-Quran itu Allah mandak dengan sifat nakirah. Nakirah itu kita umum. Nah, makanya bersalaman itu kan walaupun kita umpamanya tidak kenalan orang itu, kita bersalaman bahkan dengan sebuah orang yang non agama kita. Dengan salaman ini bisa nantinya akan menjadikan suatu adalah kebahagiaan bagi dirinya. Dengan kebahagiaan bagi dirinya itu, ia langsung bisa melepas agamanya dan masuk ke agama Islam. Itu bisa. Ini pernah kami terjadi. Di mana? Itu di Melak sana. Di Melak itu kan ada situ tempat pembuahan Dayak dia kita. Yang Talingan Pancong itu di bawah hutan itu. Jadi kita kan langsung salaman aja ada bahasa kita asa ngalih asa keji kan bubuhannya tuh kalau kalian pernah ke sana ke tempat bubuhannya itu awaknya itu kan para hal bisa kan tahan bebarak daunnya tuh. Iya makannya apa? Nah kayak sawah tuh makanannya tuh. Nah kayak apa? Buah-buah tuh. Oh dipangkangnya itu babi itu sudahnya, anjing itu sudahnya, mungkin dia makan itu awal-awal tuh kan baunya aduh. Itu. Nah tapi kita kan ada menghiraukan itu, kita salami gitu. Nah salami umum contoh benar. Walau bahasa ini tuh kan bahasa preot banyak tuh, ada bahasa Kapuas, bahasa Mandarin itu kan bahasa preot itu. Tapi kan ada juru bahasanya. Akhirnya salami, lalunya mangga itu mengajar bilang terkejut. Siapa itu jah? Bahasa kitanya itu jah bubahannya sidin yang berjalan melihat suatu rahmi lompian umur sok kebenarannya.
Boleh kami ke apa? Hotel. Sekalinya datang bertiga. Datang bertiga itu apa? Mana kuning. Pian bahasa kitanya tuh. Besalman kami itu apa maksudnya? Aku jago sayang menghubungi kami. Nah, takajudnya nih dengan sayang kayak itulah. Karena dia sayang kita belum tahu lagi masalah di dalam sesambahan. Sesambahan itu apa ajarnya? Jadi kita untuk memohon kepada Maha yang Pencipta, yang Maha Besar, yang Maha Mulia, yang bisa akan mengabulkan apa suatu hajat kita. Gimana begitu ajarnya? Kayak apakah itu mesti ditanya? Nah, setelah itu kita ceritakan pokoknya walhasil aja cerita itu. Aku hari ini masuk Islam ya. Kan sebab bersalaman aja. Sebab bersalaman. Nah, apalagi kita lah ini punya ayah dan ibu kita bulan Ramadan nih. Nah, kayak kan seseorang ibu nih bulan Ramadan menuntut ridha dan suaminya itu karena diberi pahala itu sama pahala Asia dan Maryam. Bukan main kalau Asia dan Maryam ini karena itu orang yang menyambut perempuan-perempuan yang masuk surga. Jadi mereka itu lebih lagi daripada Asia itu. Nah mereka itu menuntut ridha suami. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kemudian daripada itu kita perhatikan sesuatu amal dan ibadah kita lah, rukunnya, syaratnya, lah kewajibannya. Nah kita perhatikan. Karena kita kan sudah mengaji juga. Nah yang membatalkan puasa, nah kayak apa, membatalkan pahala puasanya kan semalam sudah. Nah kayak berdusta, mengupat orang, menghibah ya kita nih, memfitnah orang, bersumpah palsu. Kan itu kita pelihara supaya jangan pahala puasa itu yang kita dapatnya hanya ujar kepala sekolah tak jual atas. Kita puasa yang didapat lapar dan haus saja, halanya kadang enggak. Nah itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu yang batasi pada banyak juga disampaikan nih. Pada aja kita sampai bersahur Bang nih karena isok. Amun. Mungkin demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan semua apa yang kita dengar dan kita perhatikan menjadi ilmu bagi kita dan kita dapat mengamalkan. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah dan semua apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita beriman dan mati dalam keadaan iman, masuk surganya Allah kita beserta iman. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kekhilafan, bersengaja atau tidak atau kurang memuaskan. Mungkin ini yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk disampaikan kepada pian-pian berdaan. Jadi sekali lagi maturkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu alaikum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Tuan Guru kita Haji Abdullah Sani yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan baik kita yang mendengarkan itu apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang Ibu sudah sampaikan, nanti setelah ini langsung dikumpul, ketua kelasnya mengumpul sebab untuk proses pemilihan peserta pesantren yang terbaik mengikuti kegiatan. Nah, jadi langsung dikumpul dengan ketua kelasnya, nanti Ibu Sarifah menilainya. Dan untuk kegiatan berikutnya itu penyerahan hadiah, hadiah lomba jenjang SMP, MTS dan SMA Aliyah di Taman Kita Al-Quran. Di sini ada 3 piala. Untuk itu kami dengan hormat minta pertama kepada Bapak Haji Abdullah Sani untuk menyerahkan yang pertama juara ketiga lomba Sahril Quran. Ya, juara ketiga. Ini harus berita dengan cepat. Anaknya Nur Laili Hidayatul 8C, Nur Intan Lestari 9C, dan Jelita Marsa Rianti 9A. Untuk maju, mereka yang mewakili kemarin segera maju. Mana orangnya bertiga? Langsung maju. Kami dengan hormat minta kepada Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Sani untuk menyerahkan hadiah. Ya. Mana pialanya? Tolong tukang foto. Situ sana, di muka situ nak. Muka situ bertiga. Intan situ. Yang serahkan dulu dengan Bapak Haji Abdullah Sani. Ya, tambah 3 hilang situ nak. Sini nak. Situ. Muka Bapak situ. Situ muka situ. Jadi
Laili, Marita, dan Jelita bertiga. Ya, mana? Ya. Silakan berdiri bertiga. Ayo, ini. Oh, di atas sini kah? Sini. Di bawah situ bapak di atas. Hadap ke beliau sayangnya. Hadap sini. Ya. Ya, hadap ke bapak. Udah halo, udah siap. Hadap ke sini, hadap sini. Hadap sini ya, sebejijir gitu. 3. Intan di tengah, Intan di tengah. Nah ini Intan Jelita. Nah ini Ini perwakilan kita untuk lomba Sarhil Quran. Mereka mendapatkan juara 3. 3 lah. Oh iya. Kenapa? Salah. Oh, ini kayak yang Fotonya di di sini. sana nggak? Salah. Ya Pak ya? Ada berdua. Oh, belum sana kah? Oh, Kan kita kah? Oh, iya. Supaya ada kameranya lah. Oh iya iya. Nah, Buka ini. Kelihatan lah. jangan minum ada tiang nak. Ya. Bemaju. Kalau pada ini menyerahkan. Ya. Kayak ini mah ada yang menyerahkan juga. Ya. Kalian. Ya, selamat. Mudah-mudahan prestasi kalian dapat dipertahankan dan tahun depan dapat juara lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Hadi Abdul Sani yang telah menyuruh kepada anak kembali. Bapak foto dulu. Ya, silakan Pak foto, Pak balik ke muka pentas. Orang guru. Ya ya. Nah, tenang. Oh. Berikutnya, ya terima kasih. Berikutnya lomba juara harapan 1, lomba Maulid Hapsi dengan hormat kami mintakan kepada mana pengawas kita tadi, Bapak pengawas, ya dengan hormat kepada Bapak Sarkani MPD untuk menyerahkan keperwakilan Maulid Hapsi kembali anak dan Nur Intan Lestari. Karena beliau karena dia yang vokalisnya. Ya. Ya tampil lah itu vokalisnya ada Pak Ibu maju. Di sini maju situ kan. Nih, ini vokalis kita lah, alhamdulillah berapa kali tampil. Kita juara harapan 1 karena bergabung antara SMA dengan SMP. Seandainya SMP kita juara 1 kembali. Kita bergabung kan? Ya. Oh, dari Haji pengawas kita. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak pengawas kita dan anak-anak Intan Lestari. Selamatlah, mudah-mudahan tahun depan lulus. 2 tahun lah kamu pertahankan 2 tahun tadi kita juara 1 karena spesial SMP. Ada tahun ini kita digabung 4 dari SMA, 2 dari SMP. Jadi alhamdulillah kita juara harapan 1. Kemudian yang ketiga dengan hormat kami mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Al-Adab untuk menyerahkan Yel Milad Taman Cipta Al-Quran terbaik kita SMP kita. Ibu minta kepada siapa yang pernah selain Intan siapa? Iya. Ayo siapa yang belum selain Intan? Siapa? Meli, ya. Silahkan perwakilan karena kita terbaik dalam bidang yel dengan hormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 untuk menyerahkan hadiah. Jadi dalam kegiatan milad Taman Cipta Al-Quran kita menerima 3 piala. Alhamdulillah dari 5 kegiatan kita 3 dapat piala. Nah, ya terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Al-Adab. Ya terima kasih Bapak. Biar ayo ambil. Ya kan. Nah kemudian kita penyerahan kepala sekolah untuk bingkisan sembako untuk Bapak Abdullah Sani. Nah, juga untuk pengawas. Ya terima kasih Bapak. Nah, foto-foto Ya. untuk pengawas untuk kita.
Nah, ini pasti Pak. Tulisan Tulisan di tengah kelihatan lah. ini Pak. Ayo. Ya, terima kasih. Ayo. Yo, ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nih, Bilang siapa? Mana? mana lagi? Itu kan bapak, bapak, ayo. Tarik ini ada di sini. Ada tadi. Ya. Terima kasih kepada Sudah ya, dah? sembilan pengawas menerima sembako. Perwakilan untuk siswa, Pak, untuk siswa. Oh, bunga jelas dulu, ya. Oh ya, ya. Atas nama Sarjana Wisata Alam dan panitia kegiatan kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Haji Abdul Lestari Sani yang telah berkenan hadir dan mengisi kegiatan. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah dapat kita laksanakan kembali. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, terima kasih. Berikutnya acara pertanyaan dapat hadiah. Nah, dapat hadiah dari sekolah, dari kegiatan keagamaan. Siapa yang dapat? Ibu minta babinian dulu. Siapa yang angkat tangan? Siapa angkat tangan? Pertanyaannya belum. Artinya siap ditanya. Bila pertanyaan baru sudah siap tuh, kan sudah dicatat. Kalau siapa yang mau maju? Siapa mau? Silakan. Tapi yang kemarin tidak boleh. Yang pertanyaan berarti siap. Pertanyaan belum ditanya sudah maju tuh artinya mantap ilmunya. Yang siapa? Perempuan dulu. Ada? Ayo. Yang sudah dapatkan boleh lagi. Yang belum dapat lah. Oh, udah boleh. Yang belum. Siapa? Kasih kesempatan buat yang belum. Siapa? Ayo, lelaki hendak mana berpikir malu-malu tapi mau. Sini, maju. Pertanyaan mudah aja. Bicarakan yang paling mudah, tapi dapat dijawab. Ayo, sini, maju. Ya, cepat jangan ajar kita cepat. Ya. Yang paling mudah bicarakan karena tidak tahu pertanyaan langsung maju berarti kan siap. Sudah siap? Nabi yang membuat kapal di gunung, Nabi siapa? Nabi Nuh. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Nah, dapat, silakan. Yang paling mudah dulu. Yang latihan lagi. Silakan, terima kasih. Siapa lagi yang maju? Yang dapat yang ada. Udah semalam. Yang lain, maju. Jadi, ayo. Siapa? Saya. Yang pasti ngasih kita dong waktu nanti. Ayo. Bagus. Ya. Ada nggak? Ada. Nah, tadi Wati, ya pertanyaannya. 4 kata ajaib. Langsung maju. Yang tahu jawabannya langsung maju. Iya. Saya sebutkan 4 kata ajaib yang disampaikan tadi oleh Bapak pengawas kita. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Ya, mantap, tepuk tangan dulu. Katakan 4 kali. Pilih mana? Ya, terima kasih. Berikutnya yang ketiga. Minian kah, lakian kah? Siapa yang bisa membacakan bunyi salawat Nabi Yunus? Ya. Ayo, salawat Nabi Yunus. Tadi, bila kita dalam kesulitan ataupun ada minta pertolongan, baca salawat Nabi Yunus. Kemudian, ya silakan. Kalau dapat hadiah dari kepada salah satu murid di sini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, mantap. Ya. Asal mamanya di rumah tuh kada kaum bari anak.
Silakan tanggapan pertanyaan berikutnya Ibu. Silakan kepada Ibu Sarifah Nur Alawiyah. Hadiah dari Bapak Budi untuk anak dan Norma. Tepuk tangan. Yang selanjutnya kita kan 3 hari ini kegiatannya membaca sholawat. Membaca apa aja dari Senin sampai Rabu, yang tahu jawabannya silahkan maju. Maju, ayo. Siapa? Harus lengkap. Ustaz Aisyah. Apa tadi hari pertama baca? Udah. Dua hari kedua? Hadro Musaudah. Ya, hadrah Rasaudan. Ketiga? Maulid Hapsi. Maulid Hapsi. Ya, mantap teman-teman. Alhamdulillah dapat hidayah sasar 3 di bergerak-gerak. Berikutnya, pertanyaan berikutnya Ibu Sarifah. Lagi, siapa nama ketua ekskul keagamaan yang putra? Yang tahu jawabannya, boleh. Yang tahu jawabannya silakan maju. Yang putra. Ketua putranya, namanya saja, kelasnya tidak perlu. Sudah salah udah dapat. MHS. Hah? Iya lah. Salah. Siapa lagi? Siapa? Ya. Siapa? Maju. Ginian tadi kasih kesempatan ginian dulu. Siapa nak? Baiknya mang tahu. Muhammad Eko. Muhammad? Mana orangnya? Iya. Ya. Pertanyaan menyatakan keagamaan kita ada ketuanya supaya kelihatan teratur. Berikutnya, ya silakan Ibu Sarifah. Hah? Ibu Cakap? Ya silakan. Siapa nama pembina ekskul keagamaan? Latihan. Maju. Ya, Virus. Ibu Sarifah Alawiyah. Salah. Ayo. Udah. Yang belum. Yang belum. Siapa dulu? Ya. Yang ambil. Salah, saya praktis saja. Siapa? Ibu, lengkapnya. Ya, ibu larang benar mau sekolah. Ada lengkap. Ibu sekolah larang benar. 2 kali kuliah. Siapa? Ya. Lengkapnya. Ini lagi ya. Iya. Mana orangnya? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan ini sudah cukup. Ada Pak Budi kan? Ada Kak? Oh ada. Oh ini favorit. Ya silakan. Silakan. Ibu Aulia makan gorengan. Cakep. Makan gorengan pakai lalapan. Cakep. Kita puasa hari ke-9. Cakep. Lagi kita lebaran. Alhamdulillah. Ada Tepuk relawan tangan. dari sekolah Tepuk kita. tangannya mana? Bukan hanya niat dan sebagainya, tapi hari ini kita panggil beliau untuk memberikan pertanyaan, sebab beliau sudah siap dengan 4. Ya. Oke, pertanyaan pertama, siapakah Nabi yang diberi ujian dengan berbagai kemiskinan dan penyakit?
Siapa? Siapa? Makasih. Siapa? Nabil. Iya. Ya, terima kasih. Berikutnya. Siapakah Menteri Agama Republik Indonesia yang sekarang? Ayo, siapa dapat? Ayo. Menteri Agama kita. Adik mahasiswa boleh. Ayo. Ya. Siapa? Ya, betul. Ya. Mahmud Khalil. Ya, terus. Siapa lagi? Berikutnya pertanyaan. Bisa gurunya bisa? Siapakah raja pertama di Banjarmasin ini yang beragama Islam? Ya. Tuh, ya, tuh. Ya, maju. Kemarin sudah ada. Kenapa? Anu, ya barang lagi usupnya. Siapa namanya? Jawabnya dulu. Sip. Ya. Terakhir, Pangeran Surya. satu bungkus kurma Singapura yang nyaman rasanya, Bapak sudah merasakan, dan uang Rp50.000. Guru boleh? Boleh, Guru. Guru boleh, mahasiswi boleh. Siapakah Presiden Amerika yang beragama Islam? Ada 48. Siapa yang lagi? 1, 2. Kemarin Obama lah. Naik. Iya, salah. Naik pada kelas 7. Jawabannya adalah tidak ada. Bisa menipu. Ya, masih. Kenapa tuh? Lagi. Ya. Pakai 50.000 lagi. Ya. Sebenarnya itu gasan nukar bensin lawan bawang cabai tomat. Oke. Ya. Yang bujur-bujur jangan. Jenis puasa. Jenis puasa. 1, Puasa orang 2, 3. Jenis puasa. Salah. Bapak kata-katanya jenis lah, jenis itu macam-macam. Kalau misalnya awam, hawas, misalnya itu kan Jenis orang. tingkatan. Ya, ini jenisnya. Jenisnya apa? Senin, Kamis, Ramadan, Daud. Ada jenis itu, Ya. ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, wajib itu bulan puasa, sunat itu ada Senin Kamis, ada sunat Nabi dan Daud. Nah, kemudian ada juga sunat bulanan 13, 14 dan 15. Nah, Kenapa disebut puasa Nabi Daud? Nabi Daud tuh bininya 1000. Bayangkan kayak apa kalau puasa kita sekarang? Tapi tetap puasanya selang seri. Masih belumnya? Apalagi batas sepertinya? Iya. 50.000 dan sakarung korma. Ya. Sebutkan 9 wakil presiden Indonesia. Kalau Anda orang siapa sebut? Sebutkan. Boleh. mana datanya dulu? Karena bisa berisikan sini nih. Salah nggak benar tetap milik saya uang ini. Ikam abangnya. Ya, wakil yang pertama adalah Muhammad Hatta. Yang kedua ada Malik. Muhammad Hatta. Kakak presidennya lah. Oh ya, Bono ke-9.
Ada Malik. Wakil. Trisno. Iya. Sejadah. Umar Hadi Kusuma, Widiningrat. Umar Hadi Kusuma. Umar Wira Hadi Kusuma. Oh ya, terlilit. Umar Wira Hadi Kusuma. Berapa? Berapa sudah? 4. Ada Malik sudah ada. Nah, ini punya Soeharto. Trisno. Ya, belum. Sebelum Trisno. Siapa ya? Aku terakhir aja gini nama Pak Ustadznya. Susu. Keduanya, kakak kedua. Sudah Mono, SH. Sudah lihat tadi. 5. Yang keenam, gugup saya sebagai guru sejarah nih kalau dapat. Ada belum sabar. Ada. Itu wakil dari Soeharto. Terus ini Megawati Soekarno Putri. Sutrisno. Megawati lawasnya lah, apalagi terjadi hidupnya Suara engineering. Orang yang pintar. B.J. Habibie. Megawati. Salah kok. B.J. Habibie. Megawati baru yang sekarang kan 9. Megawati terus Hamzahas itu wakil dari Megawati dulu jadi wakil, baru Hamzahas. Setelah Megawati naik, B.J. Habibie turun. Siapa? Habis itu berapa lagi? Ini berapa sudah? 1 lagi. 2 lagi. Yusuf Kala. Terus ini yang terakhir ini. Ya. Oke. Sebelum Yusuf Kala. Oh iya, Budiono yang orang Jawa. Ya, Budiono, Yusuf Kala. Terus yang terakhir. Ya, ini siapa sih? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah. Bayangkan kurmanya 2 pihak. Amin. Yang hari ini di rumahnya belum ada kurma, silakan berdatangi Bapak. Ya, karena Bapak hari ini disini dapat kurma 2 karung. Nah, minta maaf, minta ampun selama kita bergaul dan Bapak hari ini tensi Bapak tinggi, jadi sedikit penyarikan. Bapak minta maaf, minta rela, minta ikhlas direktur dan pihak bertanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Berikutnya kita penyerahan untuk peserta dan panitia terbaik dan terbaik. Untuk peserta terbaik, ini pilihan dari panitia. Peserta terbaik itu jatuh kepada Anda Ahmad Hudari. Segera maju ke depan. Ahmad Hudari, peserta terbaik. Mana tepuk tangannya? Nah, juga peserta terfavorit yaitu Asmi Pairus. Ya, silakan maju ke depan. Maju, ini pilihan panitia lah. Nah, ya silakan. Hudari dan Asmi Pairus, mana? Nih. Mana orangnya? Ayo maju cepat. Nah, kita sudah waktu kita seharusnya. Habis ini Dewan Guru ada rapat sedikit dengan mahasiswa. Ya silakan.
serahkan kepada Ibu Halimatus untuk menyerahkan hadiah. Ya, selamat untuk kegiatan ini kepada Ahmad Hudari, peserta terbaik. Ya, karena membacakan doa. Ya, terima kasih. Kemudian Ananda Azmi Fairuz sebagai peserta terfavorit. Ya, kembali kepada Ibu Magis Halimatus tadi yang masih 2 butir hadiah. Ya, iyalah. Ya, terima kasih. Kemudian panitia terfavorit dan terbaik Ibu Haja Endang Susanti dekat sebagai termudanya sini. Kita kan tahun depan masih ada pilihan. Silakan kepada Ibu Haja Endang Susanti untuk menyerahkan kepada panitia terbaik dan terfavorit. Adakah beliau sebagai sesepuh kita? Sesepuh alhamdulillah di sini paling tertua Ibu Haja Endang Susanti, sebentar lagi beliau pensiun. Nah, kita hormati segera menyerah. Makanya sedihnya Ibu Endang. Oh, silakan Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Pak Budi. Sudah tadi menyerahkan ada Joko sudah. Aku aja lagi. Ya, iyalah. Enggak, kamu terus. Kita tua di bawah ulun Ibu Juhaina. Ada Ibu Juhai? Ada Ibu Juhai. Ibu Juhai, yuk kita bersama sesepuh yang lain kan. Ya, silakan kepada Ibu Juhaina menyerahkan panitia terbaik, yaitu jatuh kepada anaknya Melinda Aryani. Ya, panitia terbaik. Kemudian terfavorit kembali kepada anaknya Nur Intan Lestari. Nah, ya, yang berdua Melinda dengan Nur Intan Lestari. Silakan Ibu maju. Mana Intan mana? Anak ibunya jadi bukan jadi Intan. Ya, ayo maju. Silakan situ. Jangan tantang Ibu ulun tampilnya. Nah, silakan situ. Oh, satu-satu. Ya, silakan kepada Melinda, dan panitia terbaik pilihan panitia 2. Ya, artinya apa, bekerja dengan baik, mudah-mudahan tahun depan bekerja lagi. Dan kalau lulus, amin, Ibu cabut kembali. Ya, Intan Lestari. Ya, silakan Ibu Juhai menyerahkan. Ya, berikutnya ya, terima kasih Bu telah menyerahkan hadiah kepada panitia terbaik dan terbaik. Berikutnya ini perwali kelas, Ibu minta perwali kelas menyerahkan sembako. Kita serahkan sembako dulu, nanti pulang sama-sama kita bersalaman lah. Ini yang belum masuk kelas 9A dengan 7B. Bu minta Ibu Rahmilawati dengan Ibu Ayu segera menyerahkan kepada wali kelas. Kita mulai 7A, wali kelasnya yang Pak Yusuf ada. Jadi serahkan kembali naklah ke tempat duduk, nanti kita pulang sama-sama. Nah, 7A, tolong wali kelas Pak Yusuf ada. Kelas 7 dulu. Ini segera maju. 7A, Nafi Dewi Sapitri Muhammad M. Halim, kemudian Ferdi, Nur Tiara dan Martina. Ayo, yang tersebut 6 orang. Nafi Dewi Sapitri Muhammad Halim, Ferdi, Nur Tiara dan Martina. Maju. Silakan 7A. Halim Hakim. Nah, tulisannya Bu Halim Hakim. Ayo 7A. Kemudian 7B Ibu minta Ibu Ayu lah belum menyerahkan. Kita berdiri aja kan, kita berjajar 6 orang. Kemudian 7D per kelas, berjajar per kelas. Tolong wali kelas yang menyerahkan. Adakah Pak? Ada. Ya, silakan.
7C Muhammad Rahman, M. Aji, Cindy, Tamrin Sufi, Rahmat dan Nur Aini. 7C. Segeralah, segera. Yang 7A tadi, mana 7A? Segera. Bersiap-siap untuk balik kelas 7C. Tadi yang ibu panggil M. Rahman, M. Aji, Cindy, Tamrin Sufi, Rahmat dan Nur Aini. Ya silakan dibuka sini sob. Ayo sob. Anak-anaknya 7A bersiap-siap 7B, 7C. Kemudian 7D Abdurrahman, Abdurrahman, Halimah, Dewi Azahra, M. Mahdi, M. Said Ramadhani dan Ijawatul Aulia. Balik kelasnya Pak Joko belum 7C Pak Joko lah. Nah siapa ya perwakilan pengundi-lah? Siapa? Aulia wali kelas. Aulia wali kelas juga kena. Siapa yang ada wali kelas? Ibadah. Serahkan nanti 7C ganti Pak Joko. 7D nanti Ibu Aulia. Ya, tolong Ibu Ayu datang untuk 7B. 3 laki-laki, 3 perempuan. Dah. Ayo sudah 7A, sudah 7A. Kalau sudah 7A, 7B. 7C. 7B belum ada data. Ayo 7C silakan naik. Langsung Ibu panggil sudah. 7A sudah silakan. Belum. Ayo langsung naik. Jangan sumpan. Nah, ya silakan tembak fotonya. Nah, per kelas di foto nanti per wali kelas di foto. Nah, ya. Satu-satunya langsung nanti foto bersama gitu. Satu kali aja perwakilan itu foto bersama. Sampai dulu. Ambil rezeki monoklah. Sudah didata. Nah. Ya kalau sudah foto bersama dengan wali kelasnya. Langsung satu-satu untuk nanti foto bersama supaya cepat kita jadi sudah setengah 12. Langsung lihat serahkan langsung foto bersama itu aja. Ya. Ya kalau sudah kembali ke duduknya, kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih. Berikutnya 7D M. Rahman, M. Aji, Cindy, Tamrin Sufi, Rahmat dan Nur Aini. Ayo 7D wali kelasnya perwakilan kepada Ibu Siti Musyahadah. Ya Ibu Siti silakan. Mana? Adakah Ibu Siti situ? Ya naik langsung naik, jangan malu-malu. Nah ini rapimu. Ya silakan Ibu Siti serahkan. Benar mana anak lagi duanya ada turun? Yang duanya udah turun. Ayo Muhammad Rahman, Muhammad Aji, Cindy, Tamrin Sufi, Rahmat dan Nur Aini. Ada? Bilang ada kena kita serahkan. Niatnya ada aja dulu. Adakah? Ya. Ya serahkan. Ada langsung lagi satu aja sekelas. Ya. Berkelas 1. Ya. Silakan langsung diangkat tuh di kelas. Ya foto bersama Ibu ada di tengah-tengah. Enak apa? Ya, 7D. Kemudian 7D Abdurrahman, Halimah, Dewi Azahra, Muhammad Mahdi, Muhammad Said Ramadhani.
Istiqomah, Zahratul Sifa dan Aisyah. Ini 7B Ibu Ayu Pertama segera mendekat untuk menyerahkan nanti ke 7B. Ya, silakan foto bersama untuk 7B. Bersiap-siap untuk 7B. Mana anak lainnya? 6 orang yang sudah. Mana lakiannya? Rizky, Hafiz, Hairul Anam. Bunyiannya Istiqomah, Zahratul Sifa. Langsung maju sebut namanya. Ya, 7B silahkan maju. 7B. Kami mintakan Ibu Ayu Pertama untuk menyerahkan tugas 7B. Ayo Bu segera, tidak ada jumlahnya wali kelas. Ayo, tidak ada perwakilan. Ya, silahkan kepada Ibu Ayu. Kemudian bersiap-siap kelas 8A. 8A Ibu Hafifah, Putra Adinata, Ahmad Fadil, M. Syairi, Saban Nur, Nur Hidayah dan Amelia. Putra Adinata, Ahmad Fadil, M. Syairi, Saban Nur, Nur Hidayah dan Amelia. Ya, nanti kita pilih berapa ya. Nanti siapa? Ayo, nanti siapa? Nah, oh tadi pilihan wali kelas 8A. Amelia sudah pilihan, ada turun ke Amelianya. Ya, siapa gantiannya? Siapa? Linda Rizka. Bila ada turun 3 hari berturut-turut hangus sembakonya. Ya, ayo segera kelas 8B. 8A. Apakah salah Ibu? Langsung 8A Putra Adinata, Ahmad Fadil, M. Syairi, Saban Nur, Nur Hidayah dan Linda Rizka. Segera bersiap-siap kelas 8B. Rahel Putriawati, Muhammad Daniel, Muhammad Mahdian, Muhammad Rizky Ansari, Rahayu M. Latif. Ini banyak kelakian lah dibilang. Berarti bersiap-siap Ibu Armiatul Ridaniah kelas 8B. Ya, silakan kelas 8A Ibu Hafifah menyerahkan hadiah sembako. Putra Adinata, Muhammad Fadil, M. Syairi, Saban Nur, Hidayah dan Linda Rizka. Bersiap 8B tadi. Rahel, Muhammad Daniel, Muhammad Mahdian, Muhammad Rizky Ansari, Rahayu dan Muhammad Latif. Ahmad Rapski, Ramadan Yusri Muhammad Yusuf, Baligah Sawalia Ulina Rahman. Ya, sekarang 8B. Silakan 8B. Balik kelasnya Ibu Armiatul Ridaniah, silakan. Bu Novi ganti Rahman karena turun 3 hari. Silakan 8B. Ayo nak maju, mana lakiannya? 8B. Rahel, Muhammad Daniel, Mahdian, Muhammad Rizky Ansari, Rahayu, Muhammad Latif. Ya, silakan. Ini kalau sahabat. Ya, silakan kepada Ibu Ida. Iya, satu-satu. Silakan. 3 aja. Bertiga aja. Bang, dapat kembali kelasnya.
masih ganti nanti. Ya, ambil dulu. Ya, nanti gantinya beda lah. Mau pikirkan siapa gantinya yang bertiga. Siti Aisyah harapan. Aisyah dan Vera. Vera, siapa lagi satunya? Satunya apa nih? Ibida. Kakian Ibida. Ya, satu lagi Ibu Ida sudah. Nisbi Ansari. Ada Kak Rizky Ansari kelas 8B. Dada dua. Ya, sudah. Ya silakan Bu, foto pertama kita lihat ke lain aja udah. Ripai ada Kak Rifai 8B. Maju. Alhamdulillah tuh Bang. Ya, Nggak Jaki yang hadir. mantap. Dari pagi itu segera. Nah, ya, silakan Ibu Ida, silakan foto bersama. Bersiap-siap 8Q, wali kelasnya Ibu Asmi Nopianti. Dan paling Ibu Nopi Asmianti. Ahmad Bakti, Ramadan, Gusti Muhammad Yusuf, Baligah, Sawalia Ulina, dan Muhammad Najib. Ayo segera. Bila dipanggil Mas segera ya. Ayo. Ya silakan Ibu Asmi Nopianti menyerahkan kelas 8. Ayo segera. Ayo, anunya diangkat aja. Ayo kasih waktu teman. Ya silakan. 2, 4, 6. Kemaju sana nak ya. Jangan karena tunggu, maju sana. Ya silakan serahkan kelas 8 di bersiap-siap kelas 9A. 9A Norma M. Buhari, Ibrahim, Muhammad Fauzan, Zaitun dan Salma. Norma M. Buhari, Ibrahim, Muhammad Fauzan, Zaitun dan Salma. Kelas 9A. Diserahkan nanti wali kelasnya, kami mintakan kepada Ibu Rahmilawati SPD. Ya silakan. Ya terima kasih kelas 8 B. Kemudian 9A. 9A tadi Norma, Buhari, Ibrahim, Fauzan, yaitu dan Salma. Silakan ayo maju. Maju. Wali kelasnya Ibu Rahmilawati SPD. Mana ibunya mana? Mana Ibu Mila? Bu Milanya mana? Murid kah? Di live. Makasih bangun. Silakan kepada Ibu Rahmilawati menyerahkan kelas 9A. Bersiap-siap kelas 9B, Faru Raji, Saiful Rahman, Arifin, Rodia, Yuni Ansari, dan Azkiyah. Mana yang silakan. Bergantian angkat menyerahkan. Enggak makan. Ya, bergantian. Ya. Anda kesemuanya sini. Supaya jangan jauh.
Ya, 9B Fahru Raji, Saiful Rahman, Arifin, Rodia, Yunias, Ansari, dan Azria. Siap-siap. Hah? Yuni Ansari, siapa gantinya? 9B. Wali kelasnya Ibu Puspita, siapa gantinya? Hah? Siapa wanita yang kada boleh Ibu Nita Ratu Rahimah? Yang kada wali kelas atau Ibu Fatimah? Ya, terima kasih 9A. Kemudian 9B Fahru Raji, Saiful Rahman, Arifin, Rodia, Azkia, Yuni Ansari, siapa gantinya yo? Siapa wali kelasnya? 9B Bu Puspita. Siapa ganti Yuni? Yuni Ansari kada turun ya. Siapa Bu gantinya? Hah? Siapa? Siapa? Rido kan? Rido. Siapa? Edo. Siapa? Normila. Ahmad Rido. Ya, Ahmad Rido, silakan. Alhamdulillah, jadi ayo maju. Mudah-mudahan tahun depan kita banyak sumbangan karena Ibu tambahi jumlahnya. Ya, silakan. Silakan wali kelasnya Ibu Hajiah Puspita Sari untuk menyerahkan. Ya. Nah, sama aja, kada apa-apa, masa jam gawilan ya. Nah, karena 5 orang anak ada satu nih sayang. Wali kelasnya Ibu Hajiah Puspita tadi sudah. Ya, silakan Bu, silakan. Apa langkah? Orangnya mana? Anak satu. Yang sebelah ada siapa? Jamilah. Ya, Jamilah satunya tambah. Jamilah. Mana Jamilahnya? Sini, ayo. Ayo. Sudah, ada Kak Jamilah. Ayo, maju. Bersiap-siap kelas 9 Dopriansa, Sabana, Yusuf, Rajulianti, Jelina, apa nih? Jelina Maida, Maisela. Ya, 9C Dopriansa, Sabana, Yusuf, Rajulianti, Regina Maida, dan Maisela. Siap-siap. Ya, silakan Bu. Kada mana? Ya. Suruhkan ke Ibu. Maju. Jadi kan kita langsung nyampe. Ya, silakan. Silakan satu-satu Bu. Silakan. Bersiap. Dopriansa, Sabana, Yusuf, Rajulianti, Jelina Maida, Maisela. Ayo jangan dipanggil lagi, siap sudah di muka. Mana? Kemaju ke muka. Dah. Foto bersama. Ibunya di tengah saya. Ibunya di tengah. Maju ke sana, ke sebelah kiri ya, belok. Ya, terima kasih. Berikutnya 9C, wali kelasnya Ibu Juhaina.
sudah di tempat ya. Ya, terima kasih Bu. Silakan Dok Priyansa, Sabana, Yusuf, Rajulianti, Jelina Maida, dan Maisela. Ayo maju. Ya, ayo silakan. Kami minta dengan hormat Ibu Yuhaina sebagai wali kelas Bilanci. Ayo antar. Hendak maafkan. Bersiap-siap terakhir 9 Jainuddin, Indriani Sapitri, M. Ansari, Munawara, Siti Astuti, dan Rohana. Jainuddin, Indriani Sapitri, M. Ansari, Munawara, Siti Astuti, dan Rohana. Wali kelasnya Ibu Sarifah Nur Alawiyah SPD. Ada boleh harus. Ya, silakan Bu dengan wali kelas di tengah, posisi di tengah wali kelas. Ya, 9B, Jainuddin, Indriani, Sapitri, M. Ansari, Munawara, Siti Astuti, dan Rohana. Maju nak langsung di depan, bersiap-siap. Ya, terima kasih. Berikutnya terakhir 9D, Ibu Sarifah Nur Alawiyah. Ada boleh? Ya, silakan wali kelasnya. Serahkan anak. Tadi, ayo kasih 9D. Jainuddin mana? Indriani, M. Ansari, Munawara, Siti Astuti, dan Rohana. Yang diserahkan oleh wali kelasnya Ibu Sarifah. Silakan Pak. Ayo kasih. Silakan kalau anunya, sebelahnya. Majukan. Majukan sana. Nah, yang terakhir jadi ada warna ini. Ya, ini terakhir penyerahan hadiah atau sembako dari siswa untuk siswa. Nah, jadi dananya ini dari sumbangan kalian setiap hari Jumat. Nah, mudah-mudahan tahun depan lebih banyak, kita tambah lagi jumlahnya per kelas. Jadi kemudian nanti juga uangnya kita gunakan untuk kegiatan kurban. Nah, tahun ini kita berkurban 2 ekor sapi. Nah, kita nanti kegiatan seperti biasa, kita makan bersama. Nah, makan bersama setelah hari raya berapa nanti kita runtingkan dulu. Nah, jadi uang kalian setiap hari Jumat sumbangan itu kita gunakan untuk ini, dari kalian untuk teman kalian. Nah, jadi terima kasih atas sumbangan kalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu kepada Dewan Guru, dengan terakhir kita bersalaman dengan anak-anak. Nah, sudah selesai acara pembagian sembako. Sampai ketemu tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur. Ya, silakan berdiri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mustafa salatan tubassiruna biha. Silakan bersalam. Wa
Absen lah, sekali lagi untuk absen yang belum menyerahkan, jangan dibawa balik, serahkan dengan ibu sini. Ini termasuk penilaian nanti dalam bidang sama mata pelajaran pendidikan agama ibu ganti. Dewan Guru tidak ada pulang, tetap ada pertemuan dengan mahasiswa. Pada Dewan Guru diminta berhenti sebentar, ada yang disampaikan oleh mahasiswa. Ibu Farah, tepat. Nanti sudah Ibu sampaikan. Jadi kepada Dewan Guru segera bertahan dulu, kita hari terakhir dua hari ini. Nah, tolong bertahan. Kita akan pertemuan minta di lab pipa kepada Ibu Adela Sosati, minta izin untuk penggunaan lab pipa. Mungkin selama sebentar aja. Kita tanya dengan dulu. Ini Ibu Saripah dulu. Teman Saripah dulu. Anaknya. Ini Ibu kontrol. Tahan sini. Sekali lagi kepada Dewan Guru bertahan sebentar. Habis ini kita ada sedikit pertemuan dengan mahasiswa. Ada yang disampaikan. Buku catatan tadi kan bisa dikumpul. Bukan aja. Yang tadi sebelum yang habis lama tadi. Ambil lagi. Lanjutkan. Yang belum mendengar buku Ramadan bisa ambil dengan Ibu Saripah. Jadi, saya juga yang belum menyerahkan dengan Ibu tolong diserahkan. Yang ada mendaftar buka bersama bisa tulis nama dulu atau cek Ibu. Acaranya hari Sabtu. Tempatnya di SMP. Ya, tempatnya di 12 ribu. Sudah dapat makan. Nanti menunya pilih sendiri. Ada beberapa menu nanti. Sudah dapat makan, minum, takjil dan kunjungan. yang merasa belum absen, bisa absen. Kadang-kadang absen kan aku panggil. Tolong absennya di yang belum absen silakan Kelas 9 kita sampai pagi.